Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali ya. Kita masih membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalau minggu lalu yang kita bahas sudah sampai pada penggolongan hukum sampai yang keempat ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai penggolongan hukum berdasarkan kalau minggu lalu berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya ya. Mungkin kalian masih ingat apa itu ius constitutum, contohnya apa, kemudian ius constituendum, contohnya apa gitu ya. Bahwa ius constitutum adalah yang berlaku pada saat ini. Kalau ius constituendum diharapkan berlaku pada masa yang akan datang atau RUU misalnya. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan cara mempertahankannya. Jadi penggolongan hukum selanjutnya adalah bagaimana hukum itu bisa dipertahankan. Yang pertama ada yang disebut hukum material. Yang kedua hukum formal. Apa itu hukum material ya? Hukum material itu adalah tentang isinya. Hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat. Isinya. Contohnya misalnya ada hukum pidana, ada hukum perdata gitu ya. Bahwa hukum itu ada isi, ada tentang apa hukum itu, mengatur tentang apa, bagaimana hukum itu, gitu ya. Kemudian yang kedua ada hukum formalnya, hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan mengatur bagaimana melaksanakan hukum material, misalnya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata gitu ya. Jadi artinya hukum formal ini adalah hukum untuk menjalankan hukum material. Seperti apa? Misalnya hukum material itu dalam hukum pidana ya, misalnya tidak boleh mencuri atau yang mencuri itu akan dipenjara. Nah, tidak bisa dijalankan bagaimana yang mencuri itu dipenjara jikalau tidak ada hukum formalnya atau yang disebut KUHP-nya. Misalnya seperti ini. Bagaimana orang mencuri, kemudian ditangkap, kemudian diproses di pengadilan gitu ya. Bagaimana dia kemudian diponis, bagaimana dia masuk penjara, itu namanya hukum formal. Jadi tidak bisa yang mencuri itu langsung dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Jadi hukum material itu adalah isinya, hukum formal itu adalah caranya. Bagaimana seorang pencuri, seorang pembunuh bisa dihukum, ada aturannya dalam hukum material, tetapi cara-cara bagaimana menjalankan proses hukumnya itu adalah ada dalam hukum formal, ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang mencuri tidak langsung dipenjara, karena berapa tahun dia misalnya harus dipenjara, bagaimana prosesnya itu dijalankan melalui hukum formal. Jadi ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jadi material itu isi, formal itu cara, gitu ya. Jadi makanya hakim, polisi, jaksa, pengacara itu menjalankan hukum formal, sehingga hukum material bisa dijalankan karena ada hukum formal yang mengaturnya. Ya, jadi berpatokan pada apa hakim itu bekerja, polisi misalnya gitu ya, atau jaksa atau pengacara itu pada hukum formal. Makanya di persidangan itu harus memenuhi unsur-unsur lengkap. Misalnya ada siapa, ada hakim gitu ya, ada pengacara atau ada jaksa penuntut umum atau jaksa pembela, ada terdakwa gitu ya. Jadi itu menjalankan hukum formal ya. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan sifatnya. Nih, hukum itu ada yang pertama sifatnya memaksa, yang kedua sifatnya mengatur. Sifat memaksa itu artinya berarti tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Misalnya dalam kasus pidana ya, membunuh, mencuri gitu ya.
penipu. Jadi tidak bisa kompromi. Artinya harus dihukum. Nah, berbeda dengan sifat mengatur. Nah, mengatur kepentingan individu dapat dikesampingkan jika pihak-pihak telah membuat perjanjian sendiri. Artinya misalnya masalah utang piutang. Seseorang kalau ada perjanjian masalah utang piutang, kalau memang tidak akan diajukan ke pengadilan, tidak akan dimasukkan ke jalur hukum, itu bisa selesai dengan sendirinya. Jadi yang sifatnya mengatur itu lebih pada masalah-masalah perdata atau masalah-masalah individu, bukan masalah-masalah kepentingan umum atau yang termasuk hukum publik atau hukum pidana. Jadi seseorang yang mencuri, membunuh itu harus dihukum walaupun tidak ada yang melaporkan. Tapi kalau yang sifatnya mengatur, artinya ada kompromi. Jika bisa dikompromikan, itu tidak harus melalui jalur hukum misalnya. Tapi untuk masalah-masalah seperti apa? Ya, jadi bisa dipahami ya. Kalau hukum yang sifatnya memaksa ada masalah-masalah yang publik, hukum publik atau masalah pidana. Nah, kalau yang mengatur itu lebih kepada masalah-masalah individu yang silahkan bisa diselesaikan misalnya di luar jalur hukum dan tidak dipaksakan untuk misalnya diadili atau diproses hukum, ya. Jadi ada hukum itu ada sifat yang memaksa untuk hal-hal seperti apa, untuk hukum seperti apa gitu ya, pidana tadi. Kemudian bagaimana hukum itu yang sifatnya hanya mengatur, misalnya tidak dipaksakan untuk diproses hukum jikalau pihak-pihak yang berkepentingan sudah melakukan perundingan, perjanjian untuk menyelesaikan di luar jalur hukum gitu ya. Jadi sifatnya mengatur. Selanjutnya ada berdasarkan wujudnya. Jadi ada objektif dan ada subjektif. Artinya objektif itu sama dengan tadi yang untuk hukum-hukum yang mengatur kepentingan umum. Kalau subjektif itu yang mengatur kepentingan pribadi gitu ya, atau hak, sehingga tidak bisa disamaratakan gitu ya. Artinya gini, kalau yang mencuri itu harus dihukum. Nah, kalau yang berhutang itu ada yang dihukum, ada yang tidak, kan itu hak gitu ya. Jadi subjektif. Jadi ada orang yang misalnya hutang 100 juta harus dibayar, kemudian tidak bayar, kemudian dia ajukan ke jalur hukum gitu ya. Tapi ada juga yang ya sudah misalnya itu nanti harus dibayar, saya tidak ajukan ke jalur hukum tapi dikasih waktu misalnya. Nah seperti itu. Jadi itu betul-betul hukum bersifat wujudnya subjektif. Artinya ya hak seseorang mau melaporkan mau tidak dari dari permasalahan yang dihadapi. Kalau objektif itu berlaku umum, itu untuk masalah-masalah yang hukum publik atau yang diatur untuk kepentingan umum. Tadi misalnya mencuri, membunuh, menganiaya gitu ya, menyiksa, itu berarti sudah hukum objektif dan sifatnya memaksa. Kalau subjektif sifatnya berarti mengatur gitu ya. Berdasarkan isinya. Nah, hukum ini dibagi selanjutnya yaitu berdasarkan isinya. Hukum publik ya. Hukum publik, hukum yang mengatur kepentingan umum apa saja, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional ya contohnya. Kemudian yang kedua hukum privat, jadi hukum yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata gitu ya, misalnya tadi hukum waris, hukum utang piutang gitu ya. Jadi itu mengatur kepentingan pribadi. Hukum publik, negara akan secara memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam masalah ini, artinya secara aktif gitu ya. Nah kalau dalam hukum privat, negara tidak mencampuri urusan ini, tetapi jikalau ada yang misalnya mengadukan melalui jalur hukum, maka baru akan diproses hukum. Jadi perbedaan hukum publik itu mengatur kepentingan umum, apa saja contohnya, dan negara secara aktif akan melakukan peradilan gitu ya. Misalnya polisi akan menangkap si pencuri, akan menangkap si pembunuh. Nah kalau hukum privat, hukum mengatur pribadi, misalnya hukum perdata, misalnya polisi tidak akan menangkap orang yang punya utang kalau tidak ada laporan dari yang mengutangkan gitu ya. Jadi bedanya hukum publik dan privat itu ya, kalau publik negara secara aktif akan mengatur, kemudian ikut campur, artinya mengadili
menangkap polisinya gitu ya. Tapi kalau hukum privat tidak ya. Kalau hukum privat itu tergantung seseorang itu melaporkan atau tidak gitu ya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.